Ya, katakan Tuhan itu satu. Dan memang Tuhan itu satu. Kalau di dalam kitab Anda, Tuhan itu ada tiga. Di dalam 2 Yohanes 5 nomor 7 kalau nggak salah. Ada tiga yang bersaksi kelak nanti di surga. Ya, termasuk Matius 3. Kalau yang tiga bersaksi di surga itu yang mana, akhi? 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Tuh. Jadi kalau di Islam itu final. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taruhlah misalnya kita tidak mengenal Tuhan, tapi dengan kita mengatakan Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Boleh kita mengambil data dari kitab manapun kemudian yang dikatakan sebagai ajaran para nabi yang mengatakan bahwa Tuhan itu manusia. Ada enggak? Subhanallah. Yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu diciptakan. Tuhan itu kemudian punya anak. Di mana itu dikatakan? Kecuali ajaran penambahan-penambahan kemudian. Nah, karena itulah saudaraku, ketika Anda mencintai Yesus, jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa, kata Yesus dalam Yohanes, Shalom Aleichem, juga di dalam Lukas 24, Shalom Aleichem, Islam atas kalian semua. Aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Ini dikatakan itu. Maka dia katakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya loh. Berarti nggak ada yang lain. Kalau cuma satu, ya nggak ada yang lain. Dan mengenal aku yang engkau utus. Aku dikenal sebagai apa? Sebagai utusan. Berarti aku adalah Rasulullah. Siapa yang mengatakan Yesus itu Rasulullah? Islam. Jadi kalau cinta Yesus, mau sampai kepada Tuhannya Yesus, tak ada jalan selain Islam. Shalom Aleichem. Oke, saya kira gitu, panjang lebar sebagai pengantar antum kemudian untuk bertanya yang lebih banyak lagi terhadap Islam ini. Ya, karena Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, dengan Islam kita semuanya tetap akan selamat. Ya, 1 menit. Kalau misalnya Yesus itu Tuhan, bagaimana nasibnya umat Islam? Oh, umat Islam akan tetap selamat. Loh, kok bisa? Kan tidak menyembah Yesus. Betul. Tapi kenapa bisa umat Islam itu selamat? Kalau misalnya Yesus ini ternyata betul-betul Tuhan. Oh, tetap aja selamat umat Islam itu. Alasannya? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku. Jadi umat Islam kan menolak Yesus sebagai Tuhan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakimnya, yaitu segala perkataan yang pernah aku katakan, perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Sekarang umat Islam dihakimi di akhir zaman. Diambillah Bang Suma dipanggil ke depan untuk diadili. Wahai Suma, dengarkan perkataan saya, pertanyaan saya. Kenapa saudara tidak menyembah Yesus anak Maria? Saya akan menjawab, saya tidak menyembahnya. Karena yang menjadi hakim adalah perkataan-perkataan yang pernah diucapkan kepada Bani Israel. Tunjukkan perkataan Yesus yang pernah mengatakan, sembahlah aku. Kalau tidak ada, itu alasannya kenapa saya tidak sembah. Itu logika sederhananya. Tetapi Yesus justru mengajarkan menyembah kepada yang di langit, yang dia sebut sebagai Bapa. Di mana Bapa di dalam kitabnya orang Yahudi, Bapa ini jelas disebutkan sebagai Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan dia sebagai Bapa. Amsal 3 nomor 11-12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berarti panggilan Bapa itu hanya wujud kasih sayang Tuhan kepada manusia.
Maka yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Nah, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, maka umat Islam lebih selamat lagi. Lebih selamat lagi. Karena memang umat Islam tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Jadi, mau selamat dunia dan akhirat, satu-satunya jalan hanya menjadi Islam. Demikian sementara. Silakan yang lain. Baik, silakan Bang Bernard. Oke, Atau yang lain saya mau tambahin menambahkan? sedikit ya. Oke, Silakan. saya tambahin sedikit. Pertanyaannya, apakah benar ada nabi terakhir? Ayat ini sering saya tanyakan kepada orang Kristen manapun, baik pendeta, jemaat gitu ya. Saya tanya mengenai Ulangan 18 ayat 19. Ini tidak ada yang bisa jawab dan tidak ada bisa membuktikan bahwa itu ada di dalam Bible. Ya, siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ingat, Tuhan sedang mengancam Anda. Jika kamu tidak mengikuti ucapan nabi itu, ya, ketika menyampaikan firman Tuhan, disertai dengan bismi anoki dalam bahasa Ibrani, bismillah dalam bahasa Arab, kamu akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Siapa nabi ini? Kita jangan cuek terhadap perkataan Tuhan ini. Dia mengatakan ada seorang nabi ketika menyampaikan firman Tuhan disertai dengan nama Tuhan. Saya tanya kepada orang Kristen, tidak satu pun bisa menjawab. Apakah itu Yesus? Buktikan kepada saya ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki. Bismillah. Siapa? Tidak ada. Kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menggenapi ramalan ini. Karena seluruh Al-Quran kecuali surah Taubah, semuanya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah pakai bismillah. Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim pakai bismillah. Kecuali At-Taubah hanya menggunakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu saja. Hanya surah At-Taubah yang tidak menggunakan bismillah. Dan nubuatan ini zong atau harus digenapi? Kalau digenapi ada di mana? Semua orang Kristen tidak bisa menunjukkan nabi-nabi di dalam Bible yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Bang Bernard. Silakan. Silakan Bang Bernard. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, mungkin dari kami itu saja. Tidak ada pertanyaan lain? Silakan Bang. Kalau ada masih ada lagi silakan Bang ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan lain, ganti saya yang tanya. Baik, tidak ada pertanyaan lain. Silakan. Boleh saya tanya, Bang? Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Tidak ada pertanyaan Nggak lain. ada. Saya tanya ya, Bang ya. Apakah Anda percaya Tuhan itu hanya satu? Baik, kami percaya Tuhan itu hanya satu. Allah. Masya Allah. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Baik, kami percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Subhanallah. Tinggal mengikrarkan dalam bahasa Arab, Bang. Anda sudah mengakui hanya ada satu Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan dan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah tidak punya sekutu. Anda dengan jujur mengakui bahwa Allah itu hanya satu. Dan Anda mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang hanya mengikrarkan dalam bahasa Arab. Yang artinya seperti yang Anda akui itu tadi. Nah, mengenai ini, monggo Akhi Juma, silakan. Silakan Bang. Kita tanya dulu Ustaz Sugi, Masya Allah. sudah siap bersyahadat Bersedia atau di tidak? live sekarang? Ya. Allahu Akbar. Pak Bernard? Masya Allah. Ya, baik. Masya Allah. Pak Bernard Ada bersedia paksaan nggak untuk melakukan untuk syahadat ini? syahadat? Dengan senang hati
Alhamdulillah wa Allahu syukurillah. Akbar ya Allah. La Berkah haula apa wa la lagi yang kau quwwata illa berikan billah. kepadaku ya Allah. Subhanallah, ini Alhamdulillah. berkah ini, Allahu Akbar. Ini nikmat yang tiada tara ya Allah yang kau berikan kepada kami malam ini ya Allah. Hamdan Saudara katsiran kami thayyiban menerima mubarakan fi. hidayahmu ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Monggo Aki Jumah dituntun langsung Alhamdulillah. biar lebih abdol guruku yang apa nih mimpin nih. Masya Allah. Aduh, sangat terharu saya. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jadi, Allahu Akbar. Kita bisa bersahadat berikrar malam ini ya. Ya, saudaraku ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu umur saudara berapa tahun? Baik, untuk umur kami 25 tahun. Oh iya iya. Masya Allah, masih muda belia. Masih muda. Umar ini namanya. La haula wala quwata illa. Jadi kita langsung bersyahadat ya, proses masuk Islam ya. Baik. Ya, jadi kita disaksikan Subhanallah. 900 manusia di TikTok yang ada di Komal kita ini. Masya Allah. Barakallah fiqh. Kemudian di YouTube juga ada ribuan yang menyaksikan antum bersyahadat. Artinya bahwasanya ketika antum mengikrarkan untuk menjadi seorang muslim, ya, makhluk di langit itu senantiasa kemudian bertasbih, ya, memuji kepada Allah. Baik, ikuti saya dalam bahasa Arab, nanti kita terjemahkan dan antum juga ikut terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah sahabat-sahabat sekalian. Sah. Beliau menjadi seorang muslim. Jangan nangis, Masya jangan nangis. Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah. A'udzubillahi silakan, akhi. minasyaitonirrajim. Silakan didoakan, akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami menjadi saksi ya Allah. Telah Engkau beri hidayah kembali saudara kami ya Allah, yang selama ini menyekutukan Engkau ya Allah, yang menjadikan Nabi-Mu sebagai tandingan-Mu ya Allah. Subhanallah, malam ini beliau bertobat ya Allah, sadar ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, kekalkanlah hidayah pada saudaraku yang baru yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini ya Allah. Hanyalah Engkau yang mampu menetapkan hati kami ya Allah. Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah.
Berilah iman kepada kami ya Allah hingga akhir hayat ya Allah. Ya Allah ya Rob yang Amin. menguasai jiwa kami ya Allah. Ya Allah ya Rob yang menguasai hati kami ya Allah. Jadikanlah kami Amin. orang-orang yang selalu berdakwah di agamamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang terus menyerukan kebenaran di Islam ya Allah. Engkau tahu betapa orang-orang kafir terus menghujat agamamu ya Allah. Tapi semuanya itu tidak mempan ya Allah, tidak ngefek ya Allah. Ini terbukti dengan Amin, ya adanya Allah. mualaf-mualaf yang terus bersada di TikTok ini ya Allah. Setiap hari Amin, terus ya kita Allah. saksikan. Banyak orang yang mualaf ya Allah. Semua ini karena karunia-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup Amin, ya berapa-apa ya Allah. Kami tidak sanggup berbuat apa-apa ya Allah selain daripada pertolongan Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rob, kekalkanlah hidayah-Mu kepada saudara kami ya Allah. Matikanlah beliau dalam keadaan Islam ya Allah. Dalam keadaan husnul Amin, khatimah ya ya Allah. Sebagaimana yang Amin, Kau ya Allah, pesankan amin. dalam firman-Mu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Rabbana Amin, ya Rabbal atina alamin. fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Bernard, saya boleh bicara sebentar. Saudara Bernard, Ya, saya bisa meminta sesuatu kepada saudara malam ini. ya baik Bang Juma. Saya host Abu Hadid. Boleh saya meminta sesuatu? Boleh. Saya minta tolong doakan saya sekarang. Silakan. Doakan saya, Bang. Dia nangis. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah. Safari ikut merayakan. Saudara Bernard, Ya baik. saya mengucap syukur ya hari ini. Di mana hari ini saudara menjadi saudara seiman kami. Yang itu tentu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon kepada Allah agar supaya kami sekalian yang ada di sini bisa istiqomah dan kita menutup akhir kehidupan kita ini dengan tetap mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Mohon juga kepada saudara Benhar agar didoakan saudara kita Mbak D supaya segala hal yang terkait dengan kesehatan beliau dipulihkan, disembuhkan oleh Allah, dan juga terkait dengan masalah Amin, ya apapun Rabbal yang ada alamin. dalam kehidupannya itu segera dituntaskan oleh Allah sehingga beliau keluar dari sekiranya Amin. ketika ada masalah-masalah keluarga, masalah kantor atau masalah apapun itu, kiranya Allah memudahkan Mbak D ini, saudara kita ini dalam segala hal. Mohon didoakan Amin. itu ya saudara Benhar. Karena antum sekarang posisinya itu dalam keadaan fitrah, kembali suci seperti bayi. Kalau dalam Kristen terlahir kembali. Nah, inilah Anda. Andalah yang terlahir kembali. Karena umat Islam itu diajarkan ketika manusia itu lahir, dia lahir dalam keadaan suci.
ketika dia keluar dari rahim ibunya dia suci. Dia adalah seorang muslim yang taat kepada Allah. Nah, setelah kemudian antum kembali ke dalam pangkuan Islam, maka Anda juga kembali putra, kembali suci. Anda suci sekarang. Jadi kalau misalnya dikatakan terlahir kembali, inilah yang benar-benar terlahir kembali, inilah. Anda benar-benar terlahir, Anda menjadi bayi yang suci. Oleh karena itu, apapun yang Anda doakan sekarang, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan saudaraku, Amin, ya baik itu Rabbal dalam hati atau apapun itu, niatkan supaya kita semua di sini istiqomah. Dan saya berharap antum kedepannya berdiri pada jajaran terdepan di dalam membentengi akidah antum. Paling tidak selalu Amin. masuk ke dalam komal-komal muslim yang berbicara tentang dialog agama. Sama Dinda Faldi mungkin bisa dibimbing nanti lebih jauh lagi. Ya, Insyaallah. silakan yang lain. Masya Allah. Insyaallah. Ya, saya cuma minta doa aja dari Bang. Kalau boleh tahu Apa- supaya kita kenal lebih jauh lagi, bisa ndak Bang Bernard ini kira-kira open camp gitu? Supaya Baik, tidak gimana? dianggap hoa ini ya. Open camp, Ya, open open camp. camp. Kayak gini, kayak Valdi, kayak gini. Iya, Kayak supaya gini. tidak dianggap hoa gitu atau settingan gitu. Ini tadi Ada. tanpa Emang udah settingan 1000? ya. Beliau masuk entah. Ada gambar kamera itu. Ada nggak? Gambar kamera. Ada. Ada, Ah, Bang. klik itu, klik Baru itu deh. nggak bisa kayaknya. Bisa. Baru 55 pengikut. Oh, baru Tidak lima. bisa, Bang. Iya, baru 55 pengikut. Coba teman-teman yang ada di sini kan udah 1000 tuh, udah 1000. Ayo semua. Betul. Ayo follow dulu guys. 1000 kan? Follow abangnya, Oh follow. ya, Follow semua follow, biar supaya bisa beliau open punya camp. pengikut 1000 lebih. Supaya dia Ya. bisa open camp. biar Bisa on cam. Kalau kalau saya lihat ini Dinda Faldi ini mirip pahlawan nasional nih Patimura, dia kan? Masya Allah. Kalau boleh tahu, Allahu Bang Akbar. Bernard ini aslinya dari Jangan mana, jual Bang? baju celana lah. Kalau Jangan boleh jual tahu, Bang baju Bernard celana aslinya aja. dari mana, Bang? Ya baik, kami aslinya Bang dari Bernard. Papua. Papua dia bang, Papua. Papua. Sama dengan saya berarti di Papua ya. Udah. Di Bentar. Biak. Ini tanpa settingan, Oh, Bang Biak. ya. Anda tadi masuk ke Saya sini di- tanpa Nah, Umar, terus dia penasaran. Subhanallah. Dia penasaran bertanya, makanya Vali jelasin pelan-pelan. Pelan-pelan, belajar aja. Kalau nggak salah Belajar. kemarin saya diskusi juga sama Bang Bernard ini ya. Bukan. Dia baru sekali naik nih bang. Dia baru sekali, Ustaz. Dia baru sekali. Oh, kemarin Renhat. Iya. Salah. Yang kemarin itu mungkin si Umar kayaknya. Umar yang dituntun juga itu masuk Islam, yang tentara. Iya. Nah, Oh, ya. dan bagusnya Kalau boleh beliau, kalau gimana Dinda gimana? bagusnya dia beliau ini bang. Dia sampai beli sama dia cari tahu Nabi Muhammad nih siapa dia. Alhamdulillah dia belajar pelan-pelan sampai ya tiba waktu sekarang. Alhamdulillah. Ini salah satu doa Valdi juga, doa teman-teman juga semua bahwa mudah-mudahan teman-teman yang lain diberikan hidayah dari salah satunya Allah jawab. Ya mudah-mudahan yang lain bisa ikut Amin, lagi. amin. Yang penting belajar aja. Amin ya rabbal alamin. Follow guys biar bisa on cam. Bang Bernard Allah. tidak kepingin ganti nama Bang Bernard? Sudah Ah, punya nama? Belum guys. Gimana dengan Kasih nama. sertifikat mualafnya bisa diusahakan di sana atau kami yang Urus semua.
Ustaz. Dari sunatnya Alhamdulillah. sampai sholat Alhamdulillah, tahajud. alhamdulillah. Ya, Iya, iya. teman. Luar biasa Dinda saya ini. Wah, gila. Alhamdulillah. Dinda Faldi. Subhanallah. Mualaf Afwan. yang luar biasa. Yang akhuna Bernard. Ahuna, masya Allah, Ahuna. Saudara kami ya. Saudara kami. Hampir tiap Allah hari ya, hampir tiap hari saudara kita ini dari Kristen bersahadat, masya Allah, ya Allah. Minggu Padahal lalu Islam saya di dihujat masjid tiap hari. Ustaz Sugi. Iya betul. Iya. Nah, ya, padahal tiap hari Islam dihujat. Tapi hujatan mereka itu sama sekali nggak mempan gitu loh. Justru memancing Kenapa ya? orang apa ya, semakin ingin tahu Islam gitu. Dan akhirnya setelah tahu Islam ya bersahadat. Apalagi coba, masya Allah, subhanallah. Jadi Ustaz Sugi kemarin Ahmad, Herdi, Jumat ya kan, yang lalu lebih giat lagi menghujat Islam. Jumat yang lalu ada seorang gadis ya. Dia itu bertanya hal yang sederhana kepada bibinya dan itulah yang membuat dia memeluk Islam. Pertanyaan dia soal kisah Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan tidak mati sementara Yesus hanya beberapa saat mati? Itu yang bikin dia memeluk Islam, hanya pertanyaan itu. Subhanallah, Masya Allah. Akhirnya Ya, kadang kita gini, sahadatkan Bang, ya. dia di masjid setelah sholat Jumat selesai. Dan alhamdulillah kebetulan saya diminta, tapi saya serahkan kepada imam. Lalu saya hanya meminta izin memberikan nama, dan itu saya berikan nama Khadijah. Saya sempat live-kan juga di Masya TikTok Allah. waktu itu. Disaksikan ya oleh jemaat para. Ayo teman-teman follow Hal Bang sederhana. Bernard. 500 lagi. Jadi Bang Bernard mau ganti nama atau sudah punya nama sendiri, atau Bang Faldi sudah siapkan nama? Insyaallah. Sudah ada. Aman. Sudah ada. Nanti kan Valdi mau suruh dia syahadat ulang di masjid bareng Ustadz Daeng Sawal. Betul, Daeng. betul. Ya, biar Di lebih Biak apa di mana? ya. Di Biak apa di mana? Enggak, ini Bang Bernard dia tugas, dia kan tentara tugas di Jakarta sini. Oh. Masya Allah. Oh. Makanya aku bilang tuh pembela Iya, iya, kebenaran. Main yang mualaf. Masya Allah. Iya, 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 Yang iya. mualaf. Saya pikir di TNI. Biak. Siap-siap. Berarti ini kawannya Insyaallah. Bang Uni itu Khair. ya? Iya, benar Ustadz, benar. Masya Allah. Ini bisa jadi juga Umar 2 ini. Allah. Umar. Ya. Halo Khalid juga keren. Yang Sispek. murtad receh-receh, coro-coro. Yang mualaf TNI. Pendeta. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Ingatlah sekarang yang mualaf nih. Masya Allah. Ini gara-gara cemplo, ini gara-gara cemplo. Bang Bernard, saya minta doanya Bang, saya minta doanya dari tadi. Amin. Pasti didoakan. Allah dijabah insyaallah. Amin. Doa-doa antum dijabah insyaallah. Amin. Ya, Doakan nanti juga akan kebaikan doakan untuk Mbak kedua De orang juga. tua Saya ya. masih ya, yang saya minta didoakan agar saya tetap mampu mensiarkan agama Allah. Saya tetap diberi kemampuan untuk berdakwah, itu saja yang saya minta. Amin, amin. Terutama ini Bang Bernard, doakan keluarga Bang Bernard ya. Semoga Allah juga menyapa mereka dengan hidayah. Amin. Jadi berapa lama tugas di Jakarta Bang Bernard? 8 tahun.
Asli Biak ya? Iya. Oke, aslinya. oke. Papua ya, saya Papua Barat. Ini beliau lagi jaga Masya ini. Hah? Dia lagi jaga ini, lagi piket ini. Cuma alhamdulillah Papua Barat? karena Ya, Papua kalau saya Barat? Papua Barat. Posisi. Iya, Oh. di Fak-Fak iya. Fi amanillah, akhi. Masya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Ini Mbak Dit saudara saya berbahagia Pak beliau, Dandim. subhanallah. Pak Dandim yang ada di samping saya ini pasti, waduh Bang Suma, pasukan saya semakin banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau nonton, Pak Dandim, Pak Kodim juga ya, mudah-mudahan nonton malam ini Beliau besok Kristen pasti. Aki Juma. Muslim. Oh Muslim. Muslim beliau. Coba update Bernard udah berapa follower? Nih. Katanya ada yang mau mualaf lagi nih. Muiza. Allah. Mana? Honorius. Ustaz. Honorius Oh, Ustaz sudah Suci, mualaf ini ada beliau. yang mau mualaf. Oh, Honorius sudah mualaf beliau kemarin. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Dan saya belum pernah dapatkan satu komal Kristen yang memurtadkan kaum muslim, orang Islam. Serius sama aku Saya juga belum, loh. Kenapa saya ya? belum ketemu satu orang pun nggak ada Apa itu? di komal Kristen orang Islam murtad. Pernah ketemu belum ketemu. Satsugi? Ya, alhamdulillah sampai hari ini Belum. belum ketemu juga saya. Iya. Ya. Tapi ketika mualaf, tak terbendung. Setiap hari di komal-komal tuh di Umidini kemarin, hampir tiap hari kita menyaksikan mualaf nih, masya Allah. Aja ya, komunikasi Siap. Japri ya. Oh ya adekku ya, bye-bye aja. Permisi semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana nih adiknya Bang Honorius? Bang Honorius sudah kirim permintaan? ini anaknya seorang pastor ya. Pastor atau pendeta gitu ya dari Sleman. Bahkan bapaknya sampai sekarang masih aktif pelayanan di Sleman. Beliau malam Bang bersyahadat, Honorius. paginya diusir oleh orang tuanya. Bang, yang nama siapa bang? Adiknya? Adiknya siapa namanya? Siapa? Muiza siapa nama adiknya? Muiza. Spartan kalau Ini, Bang. Spartan ya? Spartan ya? Silakan naik. Permintaan ini? Gratis. Namanya tidak siapa? dipungut Spartan? biaya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, mereka butuh turun deh, aku turun ya. Andra, siapa ya? Bang Honorius naik. Ya, Bang Honorius mau naik? Ya naikkan Oh, aja dulu Spartan, kalau ada Spartan. Bang Oke, Honorius. oke. Ada Spartan, ada Bang Honorius. Saya naikkan dua-duanya ya. Spartan, ya. Ya udah aku turun ya. Oke, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adiknya Bang Honorius? Bukan bang, saya yang kemarin mualaf bang. Bukan. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Bernard, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bernard Bruta. Hormat. Oh, ini wasallam. Wow. Bang Spartan ini TNI juga ya Bang? Sama-sama ini ya. bareng sama Bang Bernard. Masya Allah, oh ini Bang Uni. Masya siap. Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Bang Bernard. Bang Bernard. TNI Terbaik. kita menjadi TNI beriman, ya Allah. Sudah. Ada sholat Bang Bernard. Amin insyaallah. Nanti di Cuma Satu batalion. Waalaikumsalam.
sama Bang warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uni. Satu Waalaikumsalam kali ya, warahmatullahi samping rumah wabarakatuh. sama Masya Allah. Di kawannya Bang Bernard, saya titip Bang Iya, iya. Bernard ini. rumah. Allahu Akbar, Subhanallah. Hormat Allahu untuk Akbar. bapak-bapak TNI. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya minta juga saudara-saudara saya yang baru mualaf kemarin, saya minta doanya, tolong doakan saya. Iya, Ini Bang, 3 mualaf yang baru semua nih. Assalamualaikum Tolong Bang Honorius. Doakan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar ini adiknya mau mualaf. Iya, tapi kayak gini. Saya kenalin dulu ya. Saya kan nggak mau debat. Banyak yang DM ngajakin debat. Terus saya ini kenalan dulu. Saya awal mulanya dari gereja Santa Maria Assunta Gampingta, Pastoran Katolik Sleman. Ya, terus astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, saya setelah mengenal TikTok ketemu Bang Ustadz Sugi, alhamdulillah pertama kali saya Jumatan langsung ke Masjid Istiqlal, sudah bersahadat tatap muka. Terus ini berhubung adik saya jauh, saya hanya minta pendapat. Di VT saya kan udah banyak, udah ada. Saya kan disuruh angkat kaki, oke saya angkat kaki. Cuman adik saya tetap mau ikut saya. Apakah aku anak durhaka? Gitu, maaf. Bang Sume, Pak Ustadz Sume, Pak Ustadz Sugi, monggo. Silakan Nahi. Nahi, Apa silakan. apa saya durhaka? Bukan, nggak ada durhaka itu Bang. Nggak ada durhaka ketika kemudian kita demi keyakinan itu kemudian berpisah dengan orang tua. Dalam arti kata berpisah karena keyakinan, bukan karena ada masalah lain. Iya, Ya, makanya biarkan antum dulu mundur sejenak untuk beri ruang pada diri Anda untuk mengkaji Islam lebih baik. Tapi dengan catatan Anda perlihatkan bahwa semakin Anda menjadi seorang Muslim, antum semakin cinta kepada orang tua. itu Karena pasti. ya, ya. Tapi kalau dihitung apakah berdosa, tidak. Justru antum ini sahabat saya membuka jalan untuk orang tua kita juga untuk memeluk Islam. Karena bisa jadi dengan jalan seperti ini justru orang tua itu nanti malah ikut juga memeluk Islam. Karena Islam itu ketika ditelaah dengan akal, insya Allah akan menyentuh hati siapapun. Akan menyentuh hati siapapun. Dan saya sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia mu'alaf, itu banyak kejadian seperti itu. Saya sendiri pernah kejadian ya, mohon maaf ini ya sahabat-sahabat TNI ku yang kucintai. Saya dulu pernah didatangkan juga dengan aparat. Oleh karena ada salah seorang teman bela diri saya bimbing bersyahadat. Karena kebetulan beliau itu orang berada, maka dia gunakan teman-temannya orang tuanya, teman dari orang tuanya itu datang ke rumah. Sampai saya diseret-seret itu. Yang satu tarik saya masuk ke pintu yang satu tarik saya ke pintu yang mobil yang lain. Jadi saya ditarik-tarik oleh dua oknum ini. Tapi lama-kelamaan justru orang tuanya sekarang yang lebih taat dari anaknya. Itu. Jadi perlihatkan bukti bahwa Islam itu adalah jalan rahmat, jalan yang diridai oleh Allah. Insya Allah. Jangan perlihatkan pertentangan, jangan perlihatkan pembangkangan dalam arti kata selain daripada akidah. Kalau tentang akidah, ya kita harus mempertahankan. Tapi kalau tentang yang lain, bakti kita kepada orang tua itu wajib hukumnya kita laksanakan, meskipun kita beda keyakinan. Saya kira begitu dari saya. Silakan akhi, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Akhi Sugi. Boleh. Ya, alhamdulillah
berhubung ini tempat yang di saya tuju dekat masjid, alhamdulillah ada yang mengajarin surat Al-Kausar lah yang paling pendek-pendek. Alhamdulillah sudah hafal sama Al-Fatihah, meskipun masih belum tahu hurufnya kayak apa, tapi alhamdulillah udah bisa, udah hafal, alhamdulillah lah, biar buat pedoman untuk sholat meskipun nanti sendiri atau gimana. Masya Allah. Ya barangkali Baru masih mu'alaf sehari sudah hafal Al-Fatihah. Subhanallah, ya Allah. kata-kata yang Baru mu'alaf ngajarin, sehari sudah hafal Al-Fatihah coba. kata yang ngajarin yang Ada Kristen berapa tahun 5 ayat Bible aja nggak hafal. ya benar, Ternyata begini ya, ketika orang sudah menjadi mu'alaf, ya ternyata orang setelah menjadi mu'alaf, kecerdasannya meningkat. Yang tadinya sejak kecil sampai sebesar ini jadi Kristen, 5 ayat Bible aja nggak hafal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Nggak ada yang hafal. Anda nggak hafal, saya yakin itu 5 ayat. Tapi begitu Anda bersahadat satu hari, hafal Al-Fatihah 7 ayat. Subhanallah. tuh udah. Masya Debat sama saya, sama Aki Juma. Suruh berhadapan dengan saya. Atau Aki Juma, silakan. Ya, Jadi saya tambahkan sedikit ya buat Bang Honorius yang pertanyaan tadi. Ada satu faedah dalam surah Al-Hakim ya, Luqman. Di situ disebutkan la ta'ati li makhluq fi maksiatil khalq. Jadi tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Artinya apa saja yang diperintahkan baik oleh itu kedua orang tua Pak Honorius, selama itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka ikuti. Tapi ketika ada situ kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan di situ. Jadi ketika disuruh keluar dan abang keluar, tidak ada masalah. Bukan berarti abang durhaka, tidak, insyaallah. Silakan yang lain. Ini mau Pak Ustadz, maaf, saya kan mau turun, maksudnya minta koreksi sedikit aja, barangkali ada yang salah atau itu, maaf ya Pak Ustadz, Pak Bang Zuma, maaf banget, coba minta koreksi yang salahnya di mana. Saya mau baca surat Al-Kausar apa ya, Al-Kausar, barangkali salah. Iya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina al-kausar fasholli li rabbik bikawantar inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah, keren. Amin. Untuk pemula keren, walaupun nanti ada penekanan. Betul. Ya kan. Nah itu nanti diperbaiki. Untuk apa ya? Untuk awal bagus. 70% dah, 70 nilainya dah. Masya Allah. Mungkin saya tambah sedikit lagi ya, Bang. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan idza qara'nal Qur'an fasta'iz billah. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita mengucapkan bismillah ketika membaca Al-Qur'an. Itu tambahan aja. Ya, barangkali masih ada yang salah, minta koreksi apa yang kurang di mana. Kalau bacaan tadi alhamdulillah luar biasa ya, Masya Allah, bagus. Pemula aja udah sebagus itu kan gitu. Ya apalagi kalau udah setahun bagus. ngalahkan kita yang dari muslim dari kecil nih. Apalagi yang ngaku ya, yang 10 tahun ya, pakar Al-Qur'an ya. Masya Allah. Ini terus ada yang DM lagi,
kenapa kamu mualaf? Ini saya jawab ini mumpung ada 1.000 penonton. Kenapa saya mualaf itu demi Tuhan, tidak ada paksaan satupun, karena saya mualaf ikuti ajaran yang di Injil, terutama di Yohanes 20:18 itu aja, terutama itu. Tapi nggak usah ke sana-sana, saya ikuti apa yang di Injil, tidak mengikuti orang lain. Saya suruh Muslim, saya ada paksaan dari orang, tidak ada. Demi Tuhan, demi apapun nggak ada paksaan, tidak ada paksaan. Karena saya membaca, Amin, amin. saya sering ke gereja, saya baca bolak-balik, tidak ada yang masuk akal. Maaf, ini yang non Muslim. Nah, dari situlah saya ingin belajar tentang Islam. Akhirnya alhamdulillah saya bisa diislamkan oleh rekan-rekan yang di sini, para Ustadz Suki, Pak Ustadz Suki. Masya Allah. Sangat Alhamdulillah. terima kasih. Mudah-mudahan Pak Suki diberi rezeki lancar, diberi kesehatan. Amin, Ya Allah. amin. Amin ya Amin, Rob. ya Rabbal Doakan saja saya Bang, semoga Pak Suki tetap istiqomah dalam dakwah. Dakwah mati-matian, mati-mati dalam dakwah, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Itu doanya. Ya. Terus minta doanya juga ini yang di bawah. Mudah-mudahan kedua orang tua saya mau ikuti jejak anaknya. Amin, Amin, ya Allah. amin. Amin ya Allah, subhanallah. Yep. Itu bentar, itu tentang adiknya gimana Bang? Jadi dia mualaf Bang. Adiknya cuman mau nyusul ke sini ke Jakarta gitu, Pak. Mau nyusul. Ya udah. Insyaallah. Ya, terima aja adiknya, ya kan. Terima aja, nanti kalau ada apa, misalnya kekurangan, hubungi kita Bang. Insya Allah Bang. Ya, udah suruh nyusul, insya Allah mau nyusul, mau ini katanya udah kekeh minta tetap ikuti ajaran. Saya kan udah ngomong dulu Bang, sebelum saya itu kan saya nggak memaksakan kamu sebelum masuk Islam, mualaf. Belajar dulu tentang Islam, apa isi Islam itu kayak apa, akidahnya kayak apa, sifatnya kayak apa. Enggak, jangan ikuti kakaknya, jangan ikuti saya, jangan ikuti karena saya. Iya, betul. Suruh pelajari dulu, suruh, intinya jangan buru-buru. Begitu. Akhirnya adik saya sudah mengikuti, udah belajar sampai 2 hari, dia berkata, iya Mas, masuk akal. Ya udah, kalau masuk akal terserah Kak Mude, mau kapan terserah, mau nyusul. Meskipun saya jujur, di 1.000 ini saya berkata apa adanya. Bahkan pernah bilang, jika ada satu rumah keluar dari ada beda agama, mending kehilangan anak. Oke, saya nggak apa-apa, saya sadar nggak apa-apa. Yang penting saya sudah di jalan yang lurus. Intinya, udah. Tetap saya mendoakan orang tua saya. Bang Honorius bisa on cam Bang Honorius? Belum bisa. Belum bisa ya? Udah Iya. berapa sih anunya nih Bang Honorius? Baru Jaringan saya lelet juga. Iya. Halo. Ngomong-ngomong Bang Bernat, Bang Bernat terbaik. Lagi Masya ini Allah. udah PO Mimpi sebentar. apa aku semalam? Dapat berkah yang begitu banyak ya Allah hari ini. Bang Juma saya mau ngomong dulu. Oh, boleh kan? Ya, gimana? Yang masalah tadi, belum saya mau alam kan saya tanya ke orang tua masalah. Itu juga sama-sama Bang Honorius. Masalah durhaka atau tidak itu kan Bang? Iya. Nah, itu orang tua saya berkata, kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu tidak bisa menyelamatkan saya di dunia. Kalau ketika saya belajar menemui itu kebenaran itu tidak ada larangan atau apa. Dan orang tua, insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang ada belajar Bang. Masya Allah. Hmm? Allahu Akbar. Udah ngeteh tadi. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi orang tua juga ikut belajar ini. Belajar Bang Juma. Kan saya udah bilang sih Bang Juma sebelum saya ini.
pasti mereka kalau saya ini bukan mereka ikut saya, tapi mereka lihat dari saya bisa belajar dari Masya ini, saya udah Allah. tahu tentang kebenaran itu, tapi bisa yakin kepada agama yang sesungguhnya ini Muslim, dan mereka pun berkata begitu. Dan sekarang mereka lagi belajar, papa saya, adik saya. Allahu Akbar. Semoga mereka ikut, akhi. Allahu Amin. Akbar. Masya Allah. Minta doanya juga Pak Ustadz semua biar orang tua saya terbuka, tidak melayani pelayanan lagi Pak Ustadz. Oh, beliau pendeta, Bang? Ya, pelayanan. Oh, iya, iya. Ya, mudah-mudahan tidak ada garis keturunan Muslim dari keluarga saya. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya, kalau menurut pengalaman saya, kalau pelayan itu, kalau dia benar-benar mau belajar, itu nggak butuh lama, itu paling seminggu dia itu. Kalau mau Iya, kalau mau betul. belajar betul-betul dengan Siap, Bang. dengan akalnya, seminggu aja dia itu pasti. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ingin jujur ya, andai saja hati ini bisa berbicara langsung terdengar suara, saya yakinkan 95% pendeta itu mengakui kebenaran Islam. Mengakui itu. 90% pendeta itu juga bingung terhadap kitab mereka. Makanya kalau ada jemaah yang kita mualafkan, ketika ditanya, pernahkah Anda bertanya kepada seorang pendeta tentang hal ini? Pasti kebanyakan mereka akan mengatakan, pernah, dan pendeta saya tidak memberikan solusi. Dia tidak memberikan solusi yang masuk kepada akal saya. Itu kebanyakan mualaf menjawab seperti itu. Artinya bahwasanya teman-teman kita di luar sana itu, semakin dia menjadi tokoh dalam agamanya, semakin dia tahu bahwa di situ ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Saling Jadi kalau nabrak, dia Bang. pelayan, iya betul. Kalau dia pelayan kemudian dia menggunakan akal, insya Allah cepat itu dapat hidayah. Kalau memang dia ingin mencari kebenaran, cepat itu. Sungguh-sungguh. Iya betul. Sungguh-sungguh. Ya, saya mohon maaf teman-teman yang non Muslim, kalau mau minta debat, saya mohon maaf tidak bisa. Pedoman saya hanya surat Yunus 41 sampai 42, udah itu aja. Nggak mau yang lebih, nggak mau yang apa. Iya, jadi gini, di setiap agama itu pasti ada orang-orang yang bisa berdebat mewakili agama, tapi tidak semua orang itu mau berdebat. Sama seperti kita punya ulama, kita punya habaib, itu tidak semuanya mau berdebat. Nah, kalau ada dari teman-teman non-muslim yang ingin berdebat, jangan debat mu'alaf. Hadapi kami nih, yang apologet muslim ini, ada saya, ada Akhi Sugi, ada teman-teman yang lain ada di sini, yang memang hatinya cenderung kepada dialog lintas agama. Silakan naik, cari kami. Kami dialog dengan saya. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada yang muncul. Pada saat saya berdialog dengan pendeta MYM, banyak pendeta yang ngejapri, banyak pendeta yang kemudian baik Facebook, Instagram, yang kemudian mengatakan, Bang Suma tolong jadwalkan kita berdebat. Saya katakan, saya berdebat malam, hampir setiap malam. Justru Anda yang kelihatannya sibuk. Masuk aja ke Zoom. Saya sudah kirim link Zoom-nya. Sekarang masuk ke TikTok. Kan gampang tuh, tinggal dicari Bang Suma 01, Bang Suma 02, Bang Suma sampai 05. Kita akan bertemu di sini supaya umat itu tercerahkan gitu loh. Supaya umat itu tercerahkan. Maksudnya gini, kenapa bisa terjadi kisru seperti di tempat saya beberapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu semenjak saya masih mahasiswa ya. Itu sempat terjadi kisru agama, ada sara terjadi, pembakaran terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena anak bangsa ini terkait sesuatu yang berhubungan dengan agama masih tabu. Sehingga sedikit-sedikit masalah tentang sara langsung jadi kisru yang besar. Padahal kalau kita mau berdialog dengan baik, berbicara tentang apa itu Tuhan, apa itu gereja, apa itu masjid, apa itu hukum-hukum kasih, apa itu hukum rahmat di Islam,
maka semua anak bangsa akan tahu, oh ternyata Kristen itu begini, oh ternyata Islam itu begini, ternyata dua agama ini dekat, ternyata ada satu oknum di dalam dua agama ini yang masing-masing memiliki posisi dalam dua agama ini. Di dalam agama Islam disebut Nabi Isa, di dalam agama Kristen disebut Yesus, dan ternyata oknum ini bisa dikatakan dua oknum yang berbeda, bisa juga dikatakan dia adalah satu oknum yang sama. Berarti ada dua agama, Islam dan Kristen, yang dekat mengangkat suatu tokoh yang sama. Satu memandangnya Tuhan, satu memandangnya Nabi. Berarti orang ini dekat. Untuk itulah kemudian dialog lintas agama ada yang noise. Dialog lintas agama itu dibutuhkan untuk supaya jangan lagi ada kisru sara di negara yang kita cintai ini. Kalau kita udah sering mendengarkan orang berdialog, membahas tentang konsep ketuhanan, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang Bible, maka akan menjadi satu kebiasaan yang tidak lagi membuat kita itu sedikit-sedikit sara, sedikit-sedikit ribut tentang agama. Kenapa? Karena kita sudah bisa memperbincangkan dengan damai. Agama, beda keyakinan sudah bisa didialogkan dalam satu ruang, dalam satu forum. Jadi tidak perlu lagi kita itu ribut gitu. Saya kira itu adalah hal yang sangat-sangat baik ketika misalnya ada yang mend-DM saudara-saudara untuk ngajak dialog. Katakan aja, saya bukan pendebat. Kalau Anda ingin berdebat, silakan, ada Bang Suma. Ada Bang Suma yang kemudian bisa Anda temani berdialog atau berdebat. Atau Akhi Sugi, atau teman-teman apologet lainnya. Jangan yang mu'alaf ini yang ditanyai gitu. Tapi tanyailah kami gitu. Tanyalah kami yang apologet yang memang sudah mempersiapkan diri, mewakafkan umurnya untuk dialog lintas agama. Demikian sementara dari saya. Ya, itu terima kasih Pak Ustadz Suma sudah membimbing saya dalam, meskipun nggak lama. Saya terus mau cerita. Sebenarnya kan waktu itu saya 2017, saya yakin Islam itu sebenarnya dari 2017. Ini maaf ya, saya waktu itu maaf nih, saya sebenarnya percaya Islam itu kepada dukun. Kenapa ke dukun? Boleh dibilang orang pintar. Saya dikasih ramalan, sedangkan saya non muslim. Kenapa dikasih ramalan ini manjur? Nah, saya akhirnya berpikir, oh iya, Allah benar-benar maha adil. Orang yang mau buat keburukan aja diijab kabulkan. Kenapa kalau orang menuju kebaikan nggak dikabulkan? Disitulah saya terenyuhnya di situ. Tertarik Islam di situ awal mulanya seperti itu dari 2017 sampai saya hafal di tulisan Latin itu, nggak tahu itu surat apa sampai saya hafal. Sampai saya hafal, nggak tahu itu surat apa, nggak tahu, cuman saya hafal, dikasih amalan seperti itu kok iya mau gitu. Berarti Allah itu benar maha besar dan maha ampun, maha pengasih segalanya. Orang yang buat mau keburukan aja dikabulkan, apalagi yang buat kebaikan, itu yang kita lebih percaya lagi. Sampai hafal banget dulu. Kalau nggak salah yang berbunyi nama amruhu ida aro basai pun basai An aku lalahu fayakun. Fayakun. Iya, kalau nggak salah itu, nggak tahu itu surat apa. Iya. Surah Yasin. Iya, itu kok saya dikabulkan gitu. Doa saya, sedangkan saya non muslim gitu. Nah, akhirnya tertarik. Iya. Gitu. Iya. Oke Bang. Jadi gini Bang. Masya Allah. Jadi gini. Di dalam pemahaman kami tentang kita sebagai seorang muslim, bahwa yang mengabulkan doa itu Allah.
Nah, apakah hanya doa umat Islam aja yang dikabulkan? Tidak. Doa semua hambanya sesuai dengan yang Allah inginkan. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, mau dia yang kufur terhadap dirinya, ataupun yang tidak. Ketika hambanya itu berdoa, misalnya Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa, hamba itu berdoa dalam dirinya, Allah mendengarkan. Nah, Tuhan lain itu tidak mendengarkan. Yang Allah melihat apa yang mereka lakukan, tapi Tuhan yang mereka sembah itu tidak melihat. Karena sejatinya Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Sama seperti saudara katakan, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu betul itu. Sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadi maka jadilah sesuatu itu. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9 atau Yesaya 55 nomor 11. Ketika Tuhan menghendaki, dia tinggal perintah. Misalnya Anda berdoa, Anda seorang Kristen tapi Anda berdoa, Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan doa Anda, Allah Subhanahu wa taala itu melihat Anda. Kemudian dialah yang kemudian mengijabah doa itu. Meskipun berdoanya mintanya bukan kepada dirinya. Tapi Allah itu disebabkan karena Allah itu memiliki kasih kepada ciptaannya. Allah itu memiliki dia itu maha pemalu. Nah, banyak orang-orang non-muslim yang menghujat Allah dikarenakan Allah itu maha pemalu. Saya pernah didebat, loh kok bisa Allah itu maha pemalu? Apa maksudnya? Kok ada Tuhan maha pemalu? Allah Subhanahu wa taala itu maksud bahwa dia itu maha pemalu, dia mengatakan dirinya maha kuasa. Dia mengatakan dirinya maha sempurna. Dia mengatakan dirinya maha suci. Ketika ciptaannya meskipun dia tidak menyembahnya, minta sesuatu, malu Allah itu tidak mengabulkan. Makanya kesempurnaan manusia dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk sempurna kemanusiaan itu, maka Allah malu untuk tidak menyempurnakan rezekinya, kesehatannya, kehidupannya dan seterusnya. Untuk itulah kemudian apa yang kita rasakan sekarang ini. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur terhadap Allah sama kan? Diberi udara, diberi oksigen, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi jenjang karir, diberi kebahagiaan. Tetapi kemudian Allah memberi kita akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak memikirkan? Kenapa engkau tidak menelaah lebih jauh? Siapa yang memberikan kekuasaan kepadamu hingga dengan matamu kamu bisa membedakan antara warna hitam, warna merah, warna putih, warna kuning? Siapa yang memberikan kekuatan kepadamu sehingga kupingmu bisa membedakan ini suara ayam, ini suara anjing, ini suara manusia? Siapa yang bisa memberikan rasa terhadap lidahmu sehingga kau bisa merasakan ini manis, ini pahit? Engkaukah yang membuat itu semua? Atau nenek kakekmu yang membuat itu semua? Atau aku pencipta langit dan bumi yang memberikan itu semua? Nah, inilah dia. Makanya Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Islam berdiri di atas akal. Tanpa akal manusia tidak akan bisa sampai kepada Islam. Jadi di Islam itu pondasi awalnya adalah akal. Setelah berakal, memikirkan, memahami bahwa itu adalah benar, baru diimani. Contoh misalnya ada aqua. Aquanya itu botolnya tertutup. Kita nggak tahu apa isinya di dalam. Tapi ada cairan. Tapi kita nggak ngerti, nggak ada merek. Ini cairan apa? Karena kita haus, buka botolnya langsung minum. Ternyata isinya bensin. Hanya karena beriman. Pokoknya saya percaya, saya beriman, isinya ini pasti air putih. Begitu dibuka, glok. Ternyata apa yang terjadi? Bensin isinya, bukan air. Itu kalau diimani saja. Tapi kalau orang yang menggunakan akal, begitu dia mau minum, ada botol, diperiksa dulu. Ternyata air, baru diminum. Itu namanya akal dulu baru iman. Bukan iman dulu baru akal. Karena kalau iman, maka semuanya bisa diakal-akalin. Ketika yang diimani itu tidak masuk akal, maka yang terjadi apa? Akal-akalan. Akal-akalan. Tapi kalau sudah masuk akal lalu kita imani, itulah Islam. Karena segala sesuatu yang terjadi, yang
ada dalam ajaran agama Islam pasti tidak bertentangan dengan akal dan logika. Karena itulah Islam berpegangan teguh antara akal dan wahyu. Tidak bisa kemudian berpisah. Nah, kedudukan kita sebagai manusia, pembeda kita dengan makhluk lain adalah akal. Sehingga ketika kita diberi satu aturan, maka aturan ini bisa dikatakan benar apabila aturan itu sudah layak lolos uji oleh akal kita. Itulah kita manusia. Tapi kalau ada aturan main, kemudian tidak lolos di akal dan pikiran, lantas kita imani saja, maka orang ini dikatakan dalam Islam sebagai orang yang zalim. Orang zalim itu apa? Sudah tahu yang ini manusia, sudah tahu yang ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sudah tahu yang ini mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang ada di langit, sudah tahu bahwa dia ini mengaku sebagai utusan, masih dituhankan. Itulah yang disebut zalim. Jatuhnya kepada orang-orang yang sesat. Makanya di Islam, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yang dimurkai itu adalah bangsa Yahudi. Siapa yang sesat? Yang sesat itu adalah orang-orang Nasara. Orang-orang yang sudah tahu itu manusia, sudah tahu itu adalah makhluk, sudah tahu itu adalah pernah menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, mati, masih juga dituhankan. Itu jatuhnya kepada kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Demikian dari saya untuk sementara. Mungkin ada dari Akhi Sugi dan teman-teman yang lain. Silakan. Saya ingin menyampaikan aja untuk host itu Bang Riko dinaikkan supaya beliau bisa promosi dagangannya, karena hanya itu yang bisa kita berikan ya bantuan kepada saudara kita. Silakan dinaikkan dulu untuk iklan beberapa saat. Host Bang Abu, di bawah juga ada mu'alaf kayaknya akhi atas nama Lisa Maria ya. Saya lagi oh ya, lihat itu nih. kemarin mu'alaf di channel di roomnya Ustadz Nandar itu Lisa Maria. Iya. Baru Baik, mana tahu Bang nanti Riko bisa ya. dinaikkan. Bang Riko aja naik dulu ya. Iya. Ya anu Bang Riko dulu dinaikkan biar apa namanya? Iklan. Oke, Bang Riko silahkan Bang Riko. Iklan 1 menit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Riko, Bangka Belitung. Saya mempromosikan makanan saya berupa kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, empek-empek sutra ikan tenggiri, cakian tenggiri, dan otak-otak tenggiri. Yang berminat silahkan follow saya terlebih dahulu, lalu DM saya dan WA saya pesanan. Insya Allah kami amanah dan halal. Yang sudah beli itu diantaranya Bang Zuma. Tanya Bang Zuma deh. Terima kasih. Iya, betul. Terima kasih. Hanya ini yang saya butuhkan, waktu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya. Masya Allah wabarakatuh. Masya Allah ya, saudaraku sekalian yang ada di bawah ya, para netizen, jangan lupa dipesan itu produksinya dari Bang Riko. Dengan cara itu insya Allah kita sudah membantu perekonomian saudara kita yang mu'alaf. Monggo dilanjut. Ya, saya jujur yang susah, jujur Bang. Iya, untuk doa wudhunya sama sesudah wudhunya, apakah saya diterima? Meskipun saya melakukan sholat, tapi tetap saya tetap batas sebisanya mungkin. Apa saya diterima? Apa Ya, tetap sah? ya sebisanya Bang. Yang penting mengucapkan Bismillah. Saya niat wudhu karena Allah. Begitu saja udah sah. Ya, sebelum bisa Arabnya yang
begitu panjang mungkin menurut Anda ya. Sebisanya aja dulu, yang penting jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat berwudu, menghilangkan hadas-hadas kecil karena Allah. Sudah. Kalau nggak bisa begitu ya Bismillahirrahmanirrahim, saya niat berwudu karena Allah, sah. Gitu Bang. Oh ya, saya aja sampai sekarang masih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudhu karena Allah. Iya, Mbak Lisa siapa? Mbak Lisa mau naik mana Mbak Lisa? Tidak Nah, ada Maria, ini. ini begitu dialog sama Ustadz Nandar, ya langsung mualaf. Padahal tadinya masih ngeyel-ngeyel itu. Yang ditanyakan apakah Yesus itu manusia, ya dijawab habis sama Ustadz Nandar. Akhirnya beliau sadar ternyata selama ini beliau menyembah tuh manusia. Dan kemudian beliau bersyahadat Allahu Akbar, subhanallah. Ya, coba Nggak ini bisa, aja Maria. kirim permintaan. Saya nyari-nyari ini sulit, ini banyak sekali orang. Host izin turun saya aja mau apel malam deh host. Baik. Oke, makasih saudaraku, Oke, adindaku. Komandan, siap Komandan. Ya, Tetap Siap. istiqomah jaga Komandan. diri baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di barisan depan ya, saudara ya. Terbaik Bang Juma. Alhamdulillah, Adinda, masya Allahu Allah. Akbar. Barakallah. Mana Lisa Maria mau naik mana Lisa Maria? Ayo. Sahabat kita ini diturunkan, kelihatannya dia nggak lihat pintu. Yang mana, Bang? Spartan. Iya.